Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suharti dari kelas CI 56. Di sini saya akan memaparkan tugas final jaringan nirkabel, yaitu mereview jurnal. Pertama, saya akan mereview jurnal yang berjudul Teknik Keamanan Jaringan Wireless LAN pada warnet Salsabila Komputernet. Jurnal dan penelitian teknik informatika volume 1 nomor 1, tahun rilis Oktober 2016, penulis Jamaluddin. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat keamanan wireless LAN biasa serta untuk mengetahui penanganan apa yang dapat digunakan untuk keamanan jaringan di wireless LAN di Salsabilanet. Subjek penelitian yaitu warnet Salsabila Komputernet. Metode penelitian yaitu metode pustaka. Hasil dari penelitian, tingkat keamanan pada wireless LAN lebih tinggi dibandingkan dengan jaringan kabel LAN biasa, di mana secara fisik adalah aman, sementara jaringan wireless LAN tidak hanya bisa dibatasi oleh dinding di dalam gedung, namun jaringan wireless bisa menembus dinding pembatas gedung. Untuk penanganan keamanan jaringan wireless di Salsabilanet menggunakan cara menyembunyikan SSID, memanfaatkan kunci WII, WPA, PSA, dan mengimplementasikan fasilitas NetX address. Terus kelebihan yang dimiliki WPA, pengguna harus memiliki hardware dan software yang kompatibel dengan standar tersebut. Dari sisi hardware, hal tersebut berarti wireless access point dan wireless network interface card yang digunakan harus mengenali standar WPA. Kekurangannya yaitu wireless network menggunakan teknologi sharing dengan lain 11 Mbps yang tersedia meski dibagi dengan semua pengguna yang berkomunikasi dengan akses point yang sama. Di sisi lain, banyak aplikasi yang membutuhkan bandwidth yang lebih tinggi dibandingkan bandwidth yang biasa disediakan WLAN atau wireless LAN. Kedua, saya akan mereview sistem keamanan jaringan wireless menggunakan PAP MS CAAP. Jurnal Onensismic volume 1 nomor 1 2016. Nulis Elis Septiawati dan Dodi Apriansyah. Tujuan penelitian pada penelitian ini dilakukan pada keamanan data pada komunikasi data nirkabel menggunakan protokol PAAP MS CAAP V2 yang memiliki mekanisme autentikasi berbasis paspor, challenge respon, dan protokol dengan sifat mutual authentication. Subjek penelitian menggunakan perangkat portable atau file. Metode penelitian pengamanan PAP MSC CAP versi V2. Hasil penelitian pada penelitian ini dilakukan pengamanan data pada komunikasi data nirkabel menggunakan protokol PAP MS CAP V2 yang memiliki mekanisme autentikasi berbasis paspor, challenge respon, dan protokol dengan sifat mutual authentication. Metode autentikasi ini juga merupakan adanya TLS channel yang melindungi pertukaran username dan password dari user yang sah, juga melindungi data dengan cara mengenkripsi dan menjaga integritas data. Kelebihan menggunakan kandang WPA dan dengan menggunakan MAC address filtering, berarti jika ada seorang yang ingin mengakses Wi-Fi harus mempunyai dua autentikasi, karena apabila hanya password WPA PSK-nya saja maka tetap tidak akan terkoneksi karena MAC address pada perangkatnya tidak terdaftar. Kekurangan, data yang didapat masih terbatas, terutama dalam pengujian perlu penempaan tool membandingkan hasil dari data yang didapatkan. Ketiga, saya akan mereview keamanan jaringan komputer nirkabel dengan FTP portal dan WPA 2 di Politeknik Ganesha Gurung. Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan volume 16 nomor 2 tahun bulan Juli 2019. Penulis Gede Arna Judi Saksara, Aibtu Okta Indrawan, dan
yaitu Mahaputra. Tujuan penelitian untuk menguji keamanan jaringan di instansi menggunakan pengujian vulnerability assessment dan juga penetration test. Dari hasil pengujian, didapatkan jaringan nirkabel di Politeknik hanya menggunakan Kepri portal dan radius. User masih dapat melakukan penyerangan terhadap jaringan, sedangkan setelah ditambah application dengan UPA, user tidak dapat melakukan serangan. Subjek penelitian Politeknik Ganesha Guru. Metode penelitian yaitu penetration testing seperti sporing, MAC address, authentication attack, denial of service, man in the middle attack, dan overthropping. Hasil penelitian dari hasil pengujian jaringan dan kabel sebelum menggunakan dan setelah menggunakan WPA-WP2 jaringan kabel di Politeknik Guru dapat dianalisis dan dievaluasi evolusi dengan menggunakan vulnerability assessment dan penetration test seperti man in the middle dan denial of service, potential attack tunggal, dan MAC address sporing. Dari pengujian didapatkan jaringan kabel yang menggunakan portal dan server dapat menangkal manageable attack dan sporing, namun dapat menghalau denial of service atau dan tunggal dan MAC address sporing. Lebihnya itu lebih meningkatkan sistem keamanan dari beberapa serangan luar. Kekurangannya belum mendapatkan firewall sehingga ada beberapa jenis serangan ke server masih bisa ditembus. Review keempat, analisis keamanan jaringan Wi-Fi menggunakan metode signal scanning di Fakultas Teknik Universitas Bure Yogyakarta. Penulisnya adalah Marty Widyasari. Tujuan menggunakan frekuensi kecepatan transfer data yang berbeda. Langkah yang dilakukan dalam penelitian ini, yang pertama adalah melakukan scan signal wireless. Hasil penelitian menggunakan tool in SSIDR dan Vistobler. Selanjutnya dilakukan analisa terhadap hasil dari proses scan tersebut. Kemudian dilakukan uji keamanan terhadap jaringan wireless, yaitu melalui proses MAC changer, yaitu penggantian MAC address untuk dapat masuk ke jaringan tanpa melakukan login menggunakan user dan paspor yang diberikan dari PPTI. Subjek penelitian Fakultas Teknik Universitas Bure Yogyakarta. Metode penelitian yaitu signal scanning. Tujuan hasil penelitian proses signal scanning yang sudah dilakukan dari Fakultas Teknik PY menggunakan software aplikasi Insider, Kingsmet, Changer, dan Colosoft Capsa dapat digunakan untuk mengetahui jaringan Wi-Fi yang tersedia di Fakultas Teknik dan sekitarnya. Selain itu dapat diketahui juga perangkat jaringan serta klien terkoneksi dengan jaringan Wi-Fi tersebut. Kelebihan menggunakan keamanan bersifat optim pada setiap perangkat artinya adalah semua usaha akan mengakses jaringan Wi-Fi dapat langsung mengakses dengan menggunakan user dan paspor masing-masing tanpa perlu merubah setting dari perangkat jaringan yang ada. Kekurangan masih dapat ditembus menggunakan proses MAC changer, yaitu proses merubah MAC address dari seorang user untuk dapat masuk ke jaringan Wi-Fi tanpa perlu memasukkan user dan paspor. Review kelima, keamanan jaringan WLAN terhadap serangan wireless hacking pada Dinas Komunikasi dan Informatika DIY. Penulis Muhammad Gilang Hari Wibowo dan Joko Triyono dan Edi Sutanta. Tujuan dilakukan penelitian berdasarkan konsep wireless hacking meliputi HRP spoofing, WPA atau WPA cache, WPC MAC address, dan serangan WPS aktif. Software pendukung yang digunakan adalah Wirecracking, Dumper, Jumpstart, MAC, CAT, dan Hydropin. Subjek penelitian Dinas Kominfo DIY. Metode penelitian studi pustaka dan analisis. Hasil pengujian pada penelitian menunjukkan bahwa keamanan jaringan wireless dari Dinas Kominfo tidak aman karena akses atau router jaringan yang tersedia sudah menerapkan sistem keamanan setting WPA atau WPA2 atau PSK. Celah keamanan pada beberapa jaringan WLAN adalah yang sedang menggunakan jaringan WLAN masih bisa diserang oleh pengguna lain pada jaringan wireless yang sama. Untuk meningkatkan keamanan jaringan di Dinas Kominfo DIY perlu diaplikasikan fitur ARP atau binding pada akses point atau router agar terhindar dari serangan spoofing seperti nmap,
nyeket, dan lain-lain, sehingga pengguna menjadi aman dalam menggunakan jaringan WLAN tanpa diganggu oleh pengguna lainnya. Demikian hasil pemaparan saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah-salah kata. Saya ucapkan terima kasih.